Kita coba lagi untuk pertanyaan terakhir, kita buka di layanan WhatsApp ya Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Mbak Yola. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yola, yang mau saya tanyakan, karena saya pernah dengar dahulu Pak Ustadz beliau mengatakan bahwa adanya kodok sholat. Pak Ustadz, yang mohon izin Pak Ustadz, bagaimana cara kodok sholat tersebut dan bagaimana niatnya? Mohon penjelasannya karena saya masih punya keraguan-raguan. Ada beberapa Ustadz juga yang mengatakan bahwa itu tidak ada. Mohon penjelasannya, terima kasih. Pendengar DPKM dimanapun Anda berada, kita dalam ilmu fikih itu rujukannya ada 4 mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Yang tidak mewajibkan qadha hanya satu, mazhab Hanafi. Tapi beliau berpesan, kalau engkau tidak qadha sholat yang lalu yang pernah engkau tinggalkan, engkau banyak-banyak sholat sunnah. Banyak-banyak itu berarti sebanyak-banyaknya sholat sunnah untuk menutupi sholat wajib yang pernah kau tinggalkan. Ini pesan beliau. Siapa? Mazhab Hanafi. Wal jumhur, jumhur itu siapa? Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Qalu, mereka berkata, anna qadha al fawaid wajib. Hukum mengqadha sholat yang lalu yang pernah ditinggalkan, hukumnya wajib. Nah, tak tekankan tuh. Memang ada ustadz yang ngomong begitu, itu mungkin dia belum baca kitab ini. Dia pakai hadis tapi keliru memaknai hadis. Ada hadis la qadha alis sholah, tidak ada qadha dalam sholat. Itu bukan untuk qadha sholat wajib. La qadha alis sholah itu untuk wanita yang sedang haid. Jenengan haid 7 hari, nggak usah diqadha, lepas. Itu maksudnya la qadha alis sholah itu bukan untuk laki-laki, untuk perempuan yang sedang haid. Yang sedang haid pun kita harus ukur juga. Ketika bersihnya asar, jenengan sholat asar jangan duhur, tapi duhur ini bukan qadha, bebarengan waktunya. Panjang itu harus ngaji jenengan tuh. Memang berseliweran ya, kemarin juga saya ditanya demikian gitu loh. Kayak belum yakin dengan apa yang saya sampaikan. Bertanya lagi dengan ustadz yang lain, kan begitu. Monggo nggak apa-apa untuk pertimbangan, tapi ini sudah luar biasa. Jenengan datang ke kiai siapa saja di pondok pesantren dimanapun di Indonesia, pasti suruh qadha jenengan. Kenapa? Karena mayoritas pesantren itu kajiannya kitab Syafi'i. Pesantren-pesantren di Jawa itu, di Indonesia ini, di Oku Timur ini pesantren banyak, pasti ngatakan qadha. Kenapa? Karena yang dibaca kitab mazhabnya mazhab Syafi'i. Maka nggak usah ragu jenengan untuk qadha. Nggak usah tanya lagi ustadz yang lain, bingung nanti sampean. Percayalah dengan yang saya sampaikan ini, insya Allah tidak ada yang tidak tanpa dalil, tidak ada insya Allah. Niat kodoknya tadi Pak Ustaz. Usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Jadi adaannya dihilangkan, diganti dengan qada'an. Qada'an lillahi ta'ala. Yang paling enak ketika jenengan itu setahun pernah meninggalkan, enaknya setelah sholat lagi. Kok di hari tertentu jenengan jam 11 sebelum duhur sudah mandi, sudah cantik, misal tuh menunggu duhur, nggak apa-apa. Sholat duhur, sholat asar, qadha. Oh, jadi boleh bebarengan Pak Ustadz menggantinya itu. Sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Tidak harus waktu zuhur menggantikan sholat zuhur, asar menggantikan asar. Oh, nggak harus. Nggak harus. Jadi di sela-sela waktu kita kosong juga nggak apa-apa mengkodok sholatnya. Mengkodok sholat. Bisa lah, hari ini saya libur nih, nggak kemana-mana nih, dari jam 7 sampai jam 10 saya nggak kemana-mana, udah cantik, udah nggak ngapa-ngapain, jangan lihat HP terus. Pikirkan sholat yang pernah kau tinggalkan itu qadha, dapat 5 hari, tulis hari ini saya dapat 5 hari, udah mengurangi dari yang setahun tadi.
Nah, dirutinkan juga setelah sholat lagi tadi itu yang juga bagus. Jadi di samping setelah sholat lagi juga ada waktu-waktu yang memang kita bisa, silakan dikumpulkan 5 waktu, dikumpulkan semua juga nggak apa-apa. Tuh Bang. Sebelum jenengan mati. Iya benar, oke. Banyak betul nih yang bertanya tentang ini, masya Allah. Kayaknya nggak yakin sama saya ini kayaknya. Bukan Pak Ustadz. Manusia itu kan punya banyak ragu-raguan. Mungkin saya mewakili nih Pak Ustadz. Jadi daripada merasa tidak yakin, seyakin-yakinnya mendingan bertanya lagi. Oke, baik. Cukup Pak Ustadz. Barakallah. Para pendengar dimanapun ada berada, kajian hari ini luar biasa, sangat menyentuh hati dan membuat Yola juga berlinang air mata tadi Pak Ustadz. Saya melo hari ini. Melo ya Pak Ustadz ya. Rindu kepada Rasulullah.